Bisa buka kamera. Ya, good. Halo Elia, ada Samuel di situ? Ada. Good. Noel, Wita, Shalom, Sheva, Esther, Kresno, Yohanes, Dersa. Shalom, Bu. Sehat semua ya? Shalom, shalom, shalom. Kita buka dulu kameranya. Masih ingat ya apa yang Ibu ajarkan? Kasih karunia. Ya, kasih karunia. Review sebentar. Kasih karunia itu punya tiga. Kasih karunia itu paket. Di dalam paketnya ada tiga elemen, tiga faktor. Pertama adalah pengampunan, kedua adalah favor, ketiga adalah apa? Masih ingat? Reward. Ya, pertama pengampunan, kemudian kedua favor. Favor itu apa sih? Perkenanan, diperkenan. Diperkenan artinya apa? Diperlakukan istimewa. Seperti Yusuf. Yusuf dapat favor dari papanya. Yusuf diperlakukan istimewa oleh papanya. Saudara-saudaranya diberikan baju yang harga 100.000, misalnya Yusuf diberikan baju yang harga 1 juta. Nah, itu perlakuan istimewa. Kemudian reward. Reward adalah hadiah ya, hadiah. Dapat hadiah. Jadi inilah kasih karunia. Kasih karunia itu ada 3 hal ini. Jadi kalau kalian dapat kasih karunia, maka kalian dapat 3 hal ini. Nah, kasih karunia inilah yang membuat kalian bisa jadi Kristen, bisa percaya Tuhan Yesus. Ketika percaya Tuhan Yesus, berarti kalian boleh menikmati kasih karunia yang 3 hal ini. Oke, paham ya itu? Nah, bagaimana cara menikmatinya? Pertama, jelas pengampunan langsung kita menikmati. Lalu Ibu juga sempat sampaikan ada 2 macam pengampunan. Pertama, pengampunan oleh kuasa darah Yesus. Yang kedua, pengampunan karena kita mengampuni orang lain, maka kita juga diampuni. Ingat ya pelajaran itu. Nah, kalau pertama kali kita percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus, maka dosa kita langsung diampuni. Itu kuasa darah Yesus bekerja. Tapi yang berikutnya, ketika kita melakukan kesalahan, dosa kita akan diampuni, kesalahan kita akan diampuni sepanjang kita mengampuni orang lain. Ketika kita tidak mengampuni orang lain, kita juga akan tidak diampuni. Karena begitu kita menjadi Kristen, tidak langsung otomatis kita tidak berdosa lagi, tidak berbuat salah lagi, kita tetap masih punya kesempatan, punya possibility, kemungkinan untuk melakukan kesalahan lagi. Nah, kesalahan tersebut akan diampuni sepanjang kita mengampuni orang lain. Ya, itu sesuai pengajaran yang kemarin. Nah, sekarang kita belajar karena kasih karunia itu kita terima dengan iman. Karena kasih karunia adalah sesuatu yang si pemberi tidak wajib memberi, si penerima tidak berhak menerima. Dan itu diterima hanya melalui iman. Jadi pengampunan kita terima melalui iman, kemudian favor perkenanan kita terima juga dengan iman. Kemudian reward kita dapatkan juga melalui iman. Semuanya 3 ini yang dalam paketnya namanya kasih karunia ini kita bisa nikmati sepanjang kita hidup menggunakan iman. Nah, kalau tidak menggunakan iman kita nggak dapat. Jadi kalau kalian pergi ke McD ya, di McD itu kan ada bonus. McD nggak wajib memberi, namanya juga bonus. Kalian juga nggak berhak menerima, namanya juga bonus. Suka-sukanya McD kan ya, itu contohnya seperti itu. Nah, untuk mendapatkannya kalian harus punya stiker di mobil. Jadi kalau beli drive-thru itu apa? Kalian beli McDonald pakai nggak masuk ke counternya, kalian lewat naik mobil, kalian lewat pesen lewat samping itu, tetap di dalam mobil pesan. Nah, itu namanya pesan drive-thru. Nah, kalau mobilmu ada stikernya McD, McDonald, maka kamu ngomong, saya punya stiker, langsung dikasih bonus sama mereka. Free gift, pemberian cuma-cuma. Nah, contoh kasih karunia itu seperti itu. Nah, tapi syaratnya adalah harus punya vouchernya yang ditempel di
mobil. Demikian juga kasih karunia itu 3 paket ini. Jadi bukan cuma pengampunan loh. Kalian juga bisa menikmati favor, diistimewakan. Teman-teman lain belajar setengah mati cuma dapat B. Kalian belajar dengan hal yang sama, dengan kemampuan yang sama, kesempatan waktu yang sama, kalian bisa dapat A+, istilahnya seperti itu. Itu perlakuan istimewa, itu yang disebut favor. Ya toh? Kalian misalnya beli HP atau beli makanan misalnya. Contoh ya, Ibu dulu waktu masih muda tuh di Surabaya jadi penyanyinya satu pelayanan besar namanya Surabaya Presenter. Nah, di Surabaya Presenter itu berkumpullah orang-orang yang buka toko, tokonya macam-macam, termasuk juga toko perhiasan emas. Nah, itu 5.000 orang berkumpul tiap hari Jumat. Nah, satu saat Ibu kepengen beli kalung emas. Belilah ke Blauran dengan mamanya Ibu ya. Sampai di sana, yang punya toko dia bilang gini, Nuni ya, dia tahu saya. Dari mana? Tak tanya, lo kok tahu? Iya, singernya Surabaya Presenter toh. Terus, oh iya, terus ngomong-ngomong cerita itu tak bilang, aku pengen beli kalung. Nah, kalung itu misalnya harga 1 juta, orang lain bayar harus dengan 1 juta, aku dapat kemudahan, dapat favor, bayar cuma 600.000. Nah, itu salah satu bagian dari kasih karunia, favor. Terus kemudian, ketika kita taat melakukan firman Tuhan, menyukakan hati Tuhan, kita senantiasa menyukakan hati Tuhan, kita terus diikuti dengan kemudahan-kemudahan, kita diikuti dengan reward. Tiba-tiba ada orang kayak Ibu ya, ada orang tiba-tiba habis Ibu khotbah di Jakarta, tiba-tiba orang datang, Bu Nuni, saya mau kasih mobil Innova. Ya, nggak semua orang dapat seperti itu. Jadi ini adalah bagian kasih karunia itu. Nah, tapi caranya untuk dapatkan ini adalah hidup tetap di dalam iman. Sama seperti kalau kita mau dapat minuman gratis dari McDonald's, sekalipun kita beli, tapi mau dapat tambahan minuman gratis, entah itu Fanta Float, atau entah itu Fruity, tapi kan lumayan, gratis, Bos. 1 mobil dapat 1. Caranya adalah nunjukkan kita punya stiker. Ya toh? Nah, iman itu adalah stiker untuk kita dapat menikmati ketiga hal ini, paket kasih karunia. Bukan cuma menikmati pengampunan, tapi menikmati favor, menikmati reward. Nah, sekarang hari ini kita lanjut dengan melihat iman. Apa itu iman? Ada yang bisa memberikan bantuan pada saya? Coba, apa itu iman? Nggak usah takut. Kita nggak perlu ngomong salah benar, enggak. Ada yang bisa bantu? Apa itu iman? Jadi tolong standby ya, karena nggak bisa lihat ini siapa yang mau gabung. Oke, ada yang bisa lihat? Ada yang bisa lihat. Ada yang bisa sampaikan apa itu iman? Nah, kalau nggak tahu iman, terus bagaimana hidup dalam iman? Harus tahu dong iman itu apa. Coba saja, salah nggak masalah. Apa itu iman? Ada yang mau coba? Apa itu iman? Iman itu timbul dari pendengaran dan penglihatan. Iman itu timbul dari pendengaran. Ya, Dan penglihatan. Penglihatan, kalau penglihatan sih, oke, kita buka aja. Ibrani 11. Coba buka ya. Sebentar ya. Ibrani 11. Sebentar ya. Ibrani 11. Ini bisa lihat semua sudah? Share screen-ku sudah bisa lihat? Kalian bisa lihat share screen-nya? Halo? Sudah. Oke, good. Sudah, itu Ibu. baca. Nah, ini iman.
Ini satu-satunya definisi iman yang ditulis di Alkitab. Definisinya kita bisa lihat di Ibrani 11 ini. Jadi, coba perhatikan ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Satu, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini roket aku pernah ngajar, cuman mungkin kalian lupa ya. Yohanes pernah ikut ini. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini iman. Jadi kalau ditanya iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, tapi dia bukan cuma dasar, tapi dia juga bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Nah, paham ya? Jadi Ibrani, ingat, iman itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, pernah berharap nggak? Kalian pernah berharap nggak? Pasti pernah ya. Hidup nggak punya harapan itu namanya mati. Orang yang sudah nggak punya harapan itu hidup ya, hidup tapi nggak hidup. Orang hidup itu selalu punya harapan. Kamu berharap, contoh soal makanan aja. Wah, aku kepingin, ada keinginan. Wah, aku kepingin nasi kuning. Semoga mama belikan nasi kuning. Harapan. Wah, aku kepingin suatu saat punya HP yang paling canggih, iPhone terbaru misalnya. Ada harapan. Nah, tapi sebelum berharap itu kamu punya dasar. Kamu berharap mamimu, papimu, mamamu, papamu membelikan kamu baju bagus, atau membelikan HP terbaru, atau membelikan sesuatu yang kamu inginkan, tapi kamu punya dasar. Kamu enggak mungkin berharap, wah, aku berharap Pak Jokowi belikan aku sepeda. Dasarnya apa kamu berharap? Ketemu Pak Jokowi aja nggak pernah. Kenal aja nggak pernah. Benar nggak? Paham ya maksudnya di sini? Jadi, iman pertama, itu dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Jadi sebelum kamu berharap, kamu punya dasar. Itu iman. Dia bukan cuman dasar dari yang kamu harapkan, dasar dari apa yang kamu harapkan, iman juga bukti dari segala sesuatu yang kamu tidak lihat. Jadi harapan itu kan sesuatu yang belum dilihat, benar nggak? Betul ya? Ketika kamu berharap menginginkan mendapatkan sesuatu, misalnya Yohanes berharap diterima di UGM, atau di Unmer misalnya, atau di universitas mana misalnya, atau di institut mana, itu harapan, belum terlihat. Sasha misalnya berharap menjadi seorang diplomat misalnya, sebuah harapan, belum terjadi, belum terlihat. Tapi untuk berharap itu harus ada dasar. Nah, dasarnya apa nanti kita lihat. Nah, iman bukan cuma dasar dari kamu cuma isinya angan-angan harapan, bukan dasar cuma dasar untuk kamu berharap yang tidak terlihat. Dia juga bukti dari apa yang kamu harapkan yang tidak terlihat itu terbukti menjadi sebuah kenyataan. Itu iman. Nah, iman inilah yang menjadi kunci, menjadi pintu untuk kamu bisa mendapatkan, menikmati 3 hal yang disebut dalam paket kasih karunia tadi itu. Ini iman. Sekarang kita lihat dulu dasar ya. Nah, apa yang harus menjadi dasar bagi harapanmu? Kira-kira apa? Kenapa kamu berani berharap kamu mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Ini kan iman ini urusannya dengan Tuhan. Bukan urusannya dengan papi mami. Bukan urusannya dengan papa mama misalnya. Iman ini urusannya dengan Tuhan. Kamu berharap pada Tuhan. Apa yang menjadi dasar? Yang mendasari kamu berharap apa? Halo? Dersa? Dersa mau coba? Dersa? Ya, Bu. Apa yang kalau kamu berharap, apa sih yang mendasari kamu berharap?
dari Tuhan? Tak tanya dulu, kamu pernah berharap dari Tuhan sesuatu yang kamu bawa dalam doa terus-menerus? Pernah kan? Halo Dersa. Halo Dersa. Halo. Oh. Dersa pernah berharap kan? Ya. Menginginkan sesuatu dari Tuhan. Terus kamu doain terus-menerus. Pernah kan? Pernah, Bu. Apa yang membuat kamu berani berharap? Apa yang mendasari kamu berani berharap? Halo Dersa. Halo Dersa. Gak usah takut, buka aja kameranya. Dersa. Hilang? Elia? Pernah berharap? Berdoa, minta sesuatu sama Tuhan? Pernah. Pernah. Apa yang mendasari kamu berani berharap lalu berdoa minta sesuatu itu? Apa yang mendasari? Kenapa kamu berani minta? Ingin punya begitu, punya aja. Hanya ingin punya, lalu kamu minta gitu. Ya. Kenapa? Kenapa kamu berharap? Nah, ingin punya. Karena ingin punya. Bukan itu maksudnya Ibu. Iya, kita semua ingin punya. Tapi misalnya gini, aku ingin punya HP, lalu tiba-tiba aku pergi ke rumahnya, aku ke tempatnya mamamu misalnya. Terus tak bilang, Bu Aryani, aku pengen HP, kasih aku HP dong. Gitu. Kan aku nggak punya dasar untuk minta. Apa yang mendasari kamu? Kok berani-beraninya kamu minta sama Tuhan? Kenapa? Sasha, Siapa? Kalau Siapa? Siapa bilang dia berani minta karena dia yakin Tuhan pasti kasih. Oke, kita simpan. Aku lumayan setuju. Ada yang lain? Kresno pernah berdoa minta sesuatu sama Tuhan? Esther? Kresno sama Esther? Pernah? Oh, Esther juga. Kenapa berani minta? Karena percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kepercayaan. Percaya bahwa Tuhan kasih sama kayak siapa gitu. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Sok pede Basong ya. Yohanes, kamu mau tanya? Kamu mau coba jawab? Kamu pernah berharap, betul nggak? Ya, Bu. Kamu pernah berharap, berdoa, minta? Banyak, Bu, sering, Bu. Sering. Oke. Apa dasarmu kamu berani sering-sering minta sama Tuhan? Karena saya percaya Tuhan bisa mengabulkan, Bu, sesuai dengan rancangannya, Bu. Sesuai dengan caranya. Oke, dasarnya apa? Kok bisa Tuhan kasih? Tuhan kasih. Alasannya apa kira-kira? Karena hubungan kita dengan Tuhan itu seperti bapak dan anak, Bu. Iya. Kalau anak kita di bawah pasti dikasih, Bu. Itu dia, Yohanes 1 ayat 12, Basong lupa, kalian lupa ayat itu. Barang siapa menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Karena kamu adalah anak. Allah itu Bapak. Kamu minta, Bapak kasih. Itu dia. Paham ya? Itu harus menjadi
gaya hidupmu, kamu benar-benar yakin kamu itu anak Allah, gitu loh. Kamu yakin kamu anak Allah sesuai firman itu. Jadi dasarnya apa? Dasarnya firman Tuhan berkata bahwa kalau saya percaya, menerima firman-Nya, maka saya diberi kuasa menjadi anak Allah. Nah, kalau anak, mana mungkin anak minta ke bapak roti, bapaknya kasih batu. Mana mungkin anak minta ikan, bapaknya kasih ular. Ada ayatnya itu. Lalu buka lagi nih ya. Buka di Markus 9 ayat 23. Yuk kita lihat. Markus 9 ayat 23 ya. Sebentar. Markus 9 ayat 23. Nah ini, yang aku bold ini ya. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Coba ya, kita lihat yang disebut orang yang percaya ini dalam bahasa aslinya apa? Tunggu ya. Markus 9 ayat 23. Tuh lihat, Jesus said unto him, if thou canst believe, all things are possible to him that believe. Nah ini, orang yang percaya, orang yang punya iman, orang yang punya pistio, orang yang punya iman, itu disebut sebagai orang yang percaya. Orang yang percaya, orang yang punya iman. Jadi iman dalam bahasa Yunani pistis. Pistio ini adalah orang yang mempunyai iman. Ya. Oke. Now kita kembali. Jadi kalian paham ya bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari yang kita tidak lihat. Semua hilang sudah, buka aja kameranya. Oke, aku enggak terlalu banyak share screen ini sekarang ya. Tadi sudah baca ya, Markus 9 ayat 23. Nah, jadi ketika kamu mendapat kasih karunia, kamu punya posisi menjadi anak Allah. Kamu diampuni, lalu menjadi anak Allah. Lalu kamu boleh minta apa saja. Sepanjang kamu menggunakan voucher yang namanya iman. Vouchernya namanya iman. Dan iman itu berdasarkan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Nah, dasarnya ini apa? Dasarnya kembali kepada firman Tuhan. Ada nggak ditulis di firman Tuhan? Nah, tak kasih dasarnya di Markus 9 ayat 23, bahwa ketika kamu percaya, apapun yang kamu percayai, apapun yang kamu minta, lalu kamu percaya kamu pasti dapat, maka tidak mustahil untuk kamu dapatkan, kamu pasti dapat. Firman Tuhan menjadi dasar, ayat ini menjadi dasar untuk kamu berani berharap, seperti Yohanes berharap, seperti Kresno berharap, seperti Esther Tari berharap, seperti Noel, Wita, Sheva, Sasha, Dersa, Elia, Samuel. Kalian semua berharap, tapi harus pegang baik-baik ayat ini di dalam Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil ketika kamu percaya, kamu pasti dapat vouchernya. Sekarang persoalannya adalah, kalau kamu berdoa, terus doamu tidak ada jawaban, bagaimana kira-kira? Apakah kamu sedang beriman atau tidak beriman itu kalau kamu nggak dapat dari doamu, nggak dijawab? Elia, pernah nggak berdoa terus doamu nggak dijawab? Elia pernah nggak? Tidak. Pernah.
Tidak. Semua doamu pasti dijawab. Nggak tahu juga. Sekarang gini loh, apa adanya, jangan menutupi kebenaran. Jadi kita ngomong apa adanya nih sekarang. Apakah semua doamu yang kamu minta, yang kamu harapkan, kan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Dan bukti, jadi ada bukti. Dan bukti dari yang tidak terlihat, jadi harapan yang tidak terlihat tadi terbukti, wah dijawab doanya. Berdoa, woi saya kepengen punya sepeda. Wah berdoa, minta terus sama Tuhan siang malam, beriman aku pasti dapat. Sampai akhirnya sepedanya ada. Nah, pernah nggak kamu berdoa dan doamu tidak seperti kayak hilang terbawa angin, nggak terjadi apa-apa? Pernah nggak? Kresno? Pernah ya? Esther? Pernah. Oke. Dersa? Dersa nggak nyimak ya, Dersa? Pernah, Bu. Pernah, oke. Nuel Wita? Pernah, Ibu. Pernah. Terus, apakah kalau doamu tidak ada, kan iman itu adalah dasar. Ada dasar, dasarnya firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Tak kasih contoh misalnya, Markus 9 ayat 23 tadi. Sepanjang kamu percaya, tidak ada yang mustahil. Itu Tuhan Yesus yang janji. Lalu tiba-tiba kamu berharap, tapi tidak ada terbukti, tidak ada buktinya. Sakit pun misalnya, mendoakan orang tuanya orang tuanya yang sakit, gula darah tinggi kok, sakit jantung kok, sakit apa kok, doain Tuhan sembuhkan, tapi kok nggak sembuh-sembuh. Belum ada bukti dari apa yang tidak terlihat, yang kita harapkan itu belum terbukti, wah, sembuh secara ajaib gitu. Belum. Nah, apakah itu kita tidak sedang beriman? Kira-kira bagaimana menurut kalian? Noel, Wita, boleh buka kamera? Kasih coba tanggapi apa yang Ibu sampaikan. Kok menurut kalian bagaimana itu? Sedang beriman atau tidak itu kalau kita nggak dapatkan? Beriman, Ibu. Karena dia juga berusaha buat dapat apa yang diharapkan. Oke, tapi kalau nggak ketemu-ketemu? Buktinya adalah apa yang dia usahakan, Ibu. Jadi tetap ada. Bukti bukan apa yang dia usahakan. Bukti itu adalah harapannya terwujud. Jadi bukti adalah sesuatu yang diharapkan itu nyata, terwujud. Bukan effort, bukan upayanya dia. Upayanya dia itu beda dengan bukti. Jadi yang dimaksud di dalam Ibrani 11 ayat 1, bukti itu adalah apa yang dia harapkan itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Itu tiba-tiba nyata, menjadi realita, terjadi. Dia berharap menjadi juara 1 di sekolah. Dia beriman. Padahal saingan luar biasa, nggak rasanya seperti mustahil. Belajar. Contoh seperti Yohanes. Yohanes waktu itu sempat curhat sama kita kan. Aduh, ini gimana ini itu penerimaan mahasiswa itu apa namanya? Istilahnya apa, Yohanes? Ya, Bu. Yang waktu kamu SN apa? Yang kemarin ya, Bu. Mahasiswa itu loh, yang kamu takut nggak diterima itu apa yang waktu itu? Yang itu UTBK SBMPTN, Bu. Iya, itu dia, do whatever itulah. Jadi dia kan khawatir, wah saya sudah berupaya gini tapi kayaknya saya nggak diterima. Tapi terus kita doain rame-rame, ternyata kekhawatirannya dia nggak terjadi. Apa yang tidak terlihat terwujud, jadi nyata. Nah, tapi tidak semua orang berdoa, tidak semua doa kita tuh langsung terwujud loh. Misalnya sekarang,
kalian berdoa, wah saya kepingin punya pesawat terbang. Kalau berdasarkan Markus 9 ayat 23, sepanjang kamu tidak kuat, sepanjang kamu percaya, maka itu tidak mustahil kan? Artinya kan bisa kan? Kamu bisa punya pesawat terbang, benar nggak? Benar nggak? Benar, Bu. Benar ya. Bahkan Tuhan Yesus bilang, asal kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung. Tuhan Yesus yang ngomong itu. Gunung itu susah dipindah. Tapi Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Nah, kita bisa pindah gunung kok Sonde. Kita bisa pindahkan gunung atau enggak? Jadi tidak semua doa kita itu pasti. Nah, fenomena seperti ini apa? Itu yang tak maksud tadi Noel. Jadi bukti itu adalah yang dimaksud Ibrani 11 ayat 1 adalah harapanmu itu terwujud. Bukan apa yang kita upayakan. Apa yang kita upayakan itu bukan bukti. Paham ya Noel ya? Nah, jadi pertanyaannya adalah gini. Ini aku ajak kita berpikir ya. Ketika yang kamu doakan yang merupakan kamu sudah tahu firman Tuhan ya. Saya ini anak Allah. Kalau anak minta pasti Bapak kasih. Toh? Anak minta, firman yang bilang, anak minta roti nggak mungkin Bapak di surga kasih batu. Karena saya ini anak Allah, saya minta ikan, nggak mungkin Bapak di surga kasih ular. Karena saya ini anak Allah, bahkan di dalam Markus 9 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, termasuk saya. Ketika saya percaya sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil. Berdasarkan ayat itu, maka kamu punya harapan, kamu berharap. Saya menginginkan ini, lalu kamu berdoa, betul nggak? Tapi doamu ini belum tentu langsung breng, atau mungkin sudah bertahun-tahun berdoa, nggak dijawab-jawab. Nah, tidak ada buktinya, belum terbukti. Yang tidak terlihat itu tetap tidak terlihat. Dengan kata lain, doamu tidak terjawab. Kira-kira kalau sampai di situ kamu beriman atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Kalau menurut Noel gimana? Lagi beriman atau sonde itu? Nggak apa-apa, Noel. Salah nggak apa-apa. Tapi Ibu jelaskan tadi soal bukti ya, supaya nggak salah memahami bukti itu. Oke, gimana Noel? Menurut Noel gimana? Selama dia berharap dan percaya, itu dia beriman, Ibu. Oke, aku suka itu. Sip. Ada yang lain? Ada yang lain? Siapa? Mau kasih tanggapan? Siapa ini serba salah karena serba susah karena apa? Dia di tempat umum, dia lagi di tempat umum. Enggak apa-apa, ketik aja siapa. Aku tanya, limpahkan ke Yohanes ya. Kalau menurut Yohanes gimana? Bagaimana, Bu? Jadi ketika kan kamu berharap, Ya. iman tadi kan di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kamu harapkan. Dan bukti. Nah, bukti ini adalah kenyataan dari apa yang kamu doakan itu. Jadi kan karena ada firman Tuhan, kamu berani berharap, dari berani berharap kamu menginginkan sesuatu, menimbulkan harapan itu membuat kamu berani meminta sesuatu. Nah, apa yang kamu minta dalam doa ini ternyata tidak segera terjadi. Nah, apakah kamu sedang tidak beriman kalau seperti itu? Karena tidak ada bukti. Kalau saya tetap beriman, Bu. Karena tidak Tetap terbukti. beriman karena mungkin kan misalnya begini, Bu. Misalnya kan saya pakai ilustrasi saja, Ibu. Oke. Misalnya saya ini bapak dan anak saya minta di bapak begini, bapak minta sesuatu, misalnya minta modal untuk buat usaha begitu. Nah, tapi bapak ini kan Tuhan ini lebih mengenal kita lebih dalam ya, Bu.
mungkin apa yang kita minta itu kita belum bisa mempertanggungjawabkan begitu. Jadi dilihat dulu apakah bisa mempertanggungjawabkan dan juga dilihat waktu. Apakah kita minta hari ini harus dikasih juga hari ini ya belum tentu. Mungkin misalnya misalnya saya minta motor ya begitu. Nah, motor minta berdoa mungkin apa yang kita minta sesuai nafsu kita, sesuai keinginan kita bisa mencelakakan kita. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga mungkin diganti dengan yang lain. Misalnya saya mintanya motor tapi tiba-tiba Tuhan ganti mobil, mungkin karena nanti saya sering beraktivitas kena hujan begitu Bu, atau di daerah-daerah yang harus menggunakan mobil begitu Bu, ilustrasi saya. Jadi Good tetap job. saya. Good job. Yes. Thank you, Yohanes. Noel pasti sepakat dengan apa yang disampaikan Yohanes. Betul Noel ya? Ya Ibu. Oke, yang lain sepakat dengan apa yang disampaikan Yohanes kan? Ada yang punya pendapat lain, mau menambahkan, silakan. Ini berurusan dengan kehidupan sehari-hari loh. Elia, bagaimana Elia? Elia setuju? Setuju. Setuju. Oke, Dersa? Dersa kamu nyimak enggak nih? Setuju Ibu. Oke, Sasha? Sasha punya pendapat lain? Nggak ada tante sepakat sama yang tadi. Oke. Nah, karena kita sudah menyinggung seperti ini, sekarang kita belajar. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, iman itu cuman ada satu kata, pistis. Bahasa Indonesianya iman, bahasa Inggrisnya faith. Nah, sekarang kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani ya, ada dua kata, yaitu kata emunah dan kata bitachon. Nah, sekarang kita lihat ya, sebentar. Ini untuk menjelaskan jenis-jenis iman supaya kalian bisa tahu. Sebentar ya. Jadi apa yang tadi kita bahas itu akan bisa dipahami kalau kalian mengerti dua kata ini. Dua-duanya itu faith, iman. Tapi yang satu emunah, yang satunya lagi bitachon. Sabar ya. Sudah mulai kelihatan kan? Sudah bisa dilihat? Sudah Ibu. Oke. Nah, ini emunah. Emunah. Ini bahasa Ibraninya ya. Ini tulisan Ibraninya ya. Jelas ya, bisa dilihat ya. Coba kalian buka Alkitabmu di dalam Keluaran 17 ayat 12. Bentar ya. Aku buka Keluaran 17 ayat yang ke-12. Salah satu tolong baca dong. Aku minta Dersa ya. Dersa, tolong baca. Keluaran 17 ayat 12. Dersa? Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Iya. Jadi ini kata tangannya tidak bergerak. And his hands were steady until the going down. Ini aku garis nih. Kalau dalam King James Version disebutkan sebagai and his hands. Tunggu ya, sebentar ya. Aku buka di King James Version dulu. E-shortku, sebentar di HP-ku, sebentar ya. Wait a minute. Ini di Exodus 17 ayat yang ke-12. Oke, but Moses' hands were heavy. Tangannya Musa mulai penat. And they took a stone. Dan mereka mengambil sebuah batu and put it under him, dan menaruhnya di bawah dia. And he sat thereon, sehingga Musa bisa duduk di atasnya.
And Aaron and Hur stayed up his hands. Dan Harun dan Hur menopang kedua tangannya Musa, the one on the one side and the other on the other side. Satu lengan ditopang oleh Harun, satu lengan lagi ditopang oleh Hur. And his hands were steady. Kata were steady, kata kalau bahasa Indonesianya apa tadi? Dan tangannya apa? Bahasa Indonesianya apa tadi, Dersa? Coba baca lagi. Baca ulang kok. Baca ulang Kak. Ya, baca ulang. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kata sehingga tangannya tidak bergerak. Kata tidak bergerak itu disebut sebagai emunah. Bahasa Inggrisnya word steady. Emunah. Nah, ini loh, iman itu seperti ini. Kokoh. Emunah. Ya. Jadi coba katakan bersama-sama, buka di unmute semua supaya suaranya aku bisa dengar. Ikuti saya, emunah. 1 2 3. Emunah. Emunah. Oke. Emunah artinya apa? Kokoh. Tidak tergoyahkan. Itu digambarkan seperti tangannya Musa yang kokoh. Tidak bergerak. Tidak tergoyangkan. Dalam emunah itu juga berarti firmness, kokoh, ya, steadfastness, tidak bergeming, fidelity. Jadi keadaan yang tidak bisa digoyahkan. Dia berdiri teguh, dia percaya teguh, itu emunah. Nah, emunah itu adalah seperti tadi itu yang disebutkan, kan aku pancing kalian dengan pertanyaan. Bagaimana kalau doamu? Kan di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, jadi ada dua. Pertama ada dasar, dari dasar itu kita berani berharap. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Contoh, firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau kita menerima firman-Nya, maka kita diberi hak menjadi anak Allah. Nah, kalau kita mendapat kuasa, mendapat hak menjadi anak Allah, maka kita boleh minta kepada Bapa, karena Allah itu Bapa. Allah itu yang memiliki segala sesuatu, maka kita boleh minta. Seperti tadi jawabannya dari Sheva sama Yohanes, sama Kresno, itu Bapa. Semua pada setuju bahwa itu Bapa. Allah itu adalah Bapa. Minta, boleh. Nah, itu dasarnya firman Tuhan. Lalu dasarnya firman Tuhan juga berkata, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Tuhan Yesus itu adalah Allah. Tuhan Yesus sendiri menjamin. Ketika kita percaya di Markus 9 ayat 23 tadi, bahwa apapun yang kamu minta, ketika kamu percaya, tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya itu tidak ada yang mustahil. Jadi apapun yang diyakini, apapun yang dipercayai, nah cara mempercayainya adalah emunah ini, tetap steady, tetap kokoh. Nah, cuman kadang-kadang doa yang kita doakan, harapan yang kita doakan itu seperti tidak terlihat ada jawaban. Nah, di dalam hal ini kita butuh iman yang dalam bahasa Ibrani-nya namanya emunah, tetap kokoh. Seperti Musa, tangannya yang dia berdoa, sebab apa? Waktu Musa angkat tangan, orang Amalek kalah. Orang Israel menang. Tangannya Musa capek, turun, orang Amalek menang. Orang Israel kalah. Jadi Musa harus angkat tangan terus. Lalu Musa mulai capek, jadi harus ada 2 orang yang menopang.
Nah, waktu tangannya Musa dalam keadaan steady, dalam keadaan kokoh, itu bahasa emunah. Nah, inilah iman yang emunah. Iman yang tidak tergoyahkan sekalipun belum dapat jawaban. Itu persis seperti yang disampaikan oleh Yohanes tadi. Sampai di sini paham ya? Halo? Paham Ibu. Oke. Nanti satu saat Ibu tanya ya. Jadi emunah. Nah, tapi juga ada iman yang namanya bitakon. Bitakon. Coba ikuti Ibu ya. Di unmute. Bitakon. 1, 2, 3. Bitakon. Bitakon ini juga iman. Bitakon itu percaya. Percaya, tapi percayanya ini yang membuat kamu berani untuk minta. Jadi dua-duanya iman. Pertama bitakon, kedua emunah. Atau pertama emunah, kedua bitakon. Cuman emunah adalah iman yang membuat kamu bertahan sekalipun apa yang kamu harapkan itu belum terbukti, belum menjadi bukti, kan? Di Ibrani tadi, iman adalah dasar dari yang kamu harapkan dan bukti dari apa yang tidak terlihat. Nah, buktinya belum terlihat, maka butuh iman yang emunah. Bertahan dalam keadaan apapun, bertahan. Sehingga tetap percaya. Karena kalau tidak ada emunah pada saat apa yang kamu doakan itu belum dijawab, iman yang model emunah tidak ada, maka loyo. Ketika loyo seperti Musa, tangannya turun, maka Amalek itu orang-orang kepahitan. Maka kamu akan menjadi orang yang kepahitan sama Tuhan. Maka kamu akan jauh dari Tuhan. Ketika kamu jauh dari Tuhan, voucher imanmu tidak ada, maka kamu akan keluar dari kasih karunia. Kamu keluar dari kasih karunia, kamu menjadi manusia biasa, bukan manusia yang luar biasa. Karena yang menjadikan kamu manusia luar biasa adalah kasih karunia. Nah, sementara bitakon itu adalah iman yang membuat kamu berani minta. Jadi, bitakon ini adalah iman yang membuat kamu itu berani, yakin untuk minta. Itu bitakon. Tapi ketika yang kamu minta belum terbukti sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1 tadi, kamu tidak boleh kecewa. Supaya kamu tidak kecewa, kamu harus punya iman emunah. Oke, aku selesai dengan share screen. Sekarang buka kamera lagi. Yuk, kita diskusi lagi. Jadi paham ya, bahwa ada bitakon. Bitakon itu iman yang membuat kamu berani minta. Itu bitakon. Lalu ketika kamu minta, kamu berdoa, belum dijawab-jawab sama Tuhan. Kamu butuh iman yang emunah. Terus kokoh. Berdiri kokoh. Aku kasih contoh ya. Aku punya 3 orang anak. Waktu mereka masih kecil-kecil, kami sering, Ibu sama Pak Nyoman sering ajak anak-anak itu, khususnya waktu masih berdua, Fit sama Joy, itu pergi belanja, misalnya ke toko mainan. Kalau Joy itu, kakak Joy itu, tipikal orangnya adalah, dia lihat mainan, dia tunjuk semua, aku mau ini, dia panik. Dia nggak tahu persis apa yang dia inginkan. Semua kayaknya mau dibeli. Nah, padahal kami cuma mampu belikan cuma 1. Terus Ibu ngomong sama Joy, Joy, milih cuma 1. Bingung dia. Udah terserah pokoknya dari apa yang aku tunjuk itu dah, belikan itu. Beda sama Fit. Kalau Fit, dia tunjuk 1, tapi itu yang paling mahal. Yang kadang-kadang kami nggak mampu belikan. Pernah dia tunjuk 1, dan itu uang kami nggak cukup beli.
Jadi kami shock juga, waduh gimana ini? Tahu apa yang dilakukan oleh Fit? Waktu itu dia masih umur 2 tahun. Dia diam, dia tunjuk koper, aku mau itu. Dia pegang kopernya. Dia suka pegang nih kopernya. Ibu bilang sama Fit, uangnya mama nggak cukup. Beli yang lain aja, jangan beli koper. Kan kita nggak sedang bepergian. Nanti kalau kita mau pergi dan uangnya mama cukup, kita beli. Dia pegang, enggak, aku mau ini. Dia pegang. Terus tak bilang, enggak, Fit, uang kita nggak cukup. Yuk kita pulang. Tahu nggak apa yang dia lakukan? Dia nangis. Dia pegang itu sambil nangis. Aku mau ini. Itu contoh emunah. Kelihatannya negatif. Tapi kalau dalam hal rohani, kamu yakin. Maka tidak ada yang mustahil. Nah, namanya orang tua, memang budget untuk beli mainan tidak cukup. Tapi kan bisa ambil dari yang lain-lain, anak sudah terlanjur nangis, gini bagaimana? Dan dia jarang-jarang minta. Fit itu jarang minta. Tapi ketika dia minta, pasti itu membuat kami bergumul dengan dompet. Jadi waktu itu ya terpaksa dibelikan. Tapi itu contoh emunah. Dia kekeh, dia nggak ngawur. Kadang kita kalau berdoa, kalian berdoa hari ini, wah moodnya lagi kepengen begini, wah aku berdoa minta ini, besok berubah lagi. Betul? Bitakon, itu bitakon. Bitakon itu adalah iman yang membuat kamu berani minta. Bagus bitakon. Tapi harus ada emunah. Karena emunah itu membuat kamu bisa bertahan, tetap percaya, tetap beriman, tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil sekalipun kelihatannya tidak ada dasar untuk berharap. Dan contoh emunah yang paling baik adalah Bapak Abraham. Waktu Bapak Abraham mengharapkan punya keturunan, sampai pada masa dia sudah tidak mungkin bisa menghamili istrinya, sampai istrinya tidak mungkin lagi hamil, tapi Abraham ini tetap percaya, itu emunah. Dan emunah ini yang membuat kita ini spesial di hadapan Tuhan. Sampai di sini paham ya? Jadi ada dua macam iman. Kalau di dalam bahasa Ibrani, kalau bahasa Yunani cuma satu, pistis. Bahasa Indonesia cuma satu, iman. Dan juga percaya. Bahasa Indonesia ada iman, ada percaya. Bahasa Inggris ada faith, ada belief, ada trust. Tapi bahasa Ibrani ada dua, bitachon dan emunah. Bitachon adalah iman yang membuat kamu berani meminta, emunah adalah iman yang memampukan kamu bertahan meskipun keadaan terlihat tidak mungkin kamu mendapatkan, tapi kamu tetap bertahan. Itu iman emunah. Contohnya adalah Bapak Abraham. Sampai di sini paham? Oke, sekarang aku tanya. Bagaimana dengan Nuh? Ketika Nuh mengalami sakit, kehilangan semua-semua, kulitnya kena borok, dan itu bukan 1-2 tahun, 40 tahun. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, itu bitachon atau emunah. Halo? Ada yang mau coba? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Siapa mau coba? Siapa terlihat berpikir keras? Bitachon atau emunah? Ayo, siapa mau coba? Siapa? Esther, Kresno, Noel, Wita? Elia? Anes? Dersa?
Sasha? Bitahon atau Emunah? Ayub. Ayo, come on. Kalau belum bisa jawab ini berarti belum ngerti perbedaannya Emunah sama Bitahon. Sasha, will you answer my question? Try it. Apa kira-kira? Bitahon atau Emunah? Emunah, Ibu. Good job. Yes. Thank you, Noel. Emunah. Kenapa? Dia tidak melihat potensi kehidupannya akan lebih baik. Kehilangan anak-anak, tiba-tiba boom, in one day, in a second, semua boom. Hartanya hilang, anaknya nggak ada, istrinya jadi gila, tubuhnya hancur, tapi dia tetap percaya dan dia tetap berdoa. Emunah. Itu iman yang sangat berkualitas. Ya. Ada lagi, tunggu ya. Yakub. Yakub. Ini lagi pertanyaannya. Supaya kalian tahu mana Bitahon, mana Emunah, dan ini dua-duanya harus ada di dalam diri kalian, ya. Bitahon harus ada, Emunah juga harus ada, itu hak kalian, itu paket, itu voucher untuk kamu bisa menikmati kasih karunia. Tunggu sebentar, aku cariin ya. Yakub. Coba kita lihat Kejadian 30, sebentar ya. Kejadian. Wait a minute. Oh. Sebentar ya. Kejadian 28. Kejadian 28 ayat 20. Kejadian 28 ayat 20 sampai ayat 22. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22. Mita bisa bantu baca? Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, berikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. 21. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. 22. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Oke, ini doa dari Yakub. Menurut kalian, doa Yakub ini menggunakan iman yang dikategorikan Bitahon atau Emunah? Bitahon, Ibu. Siapa yang jawab tadi Bitahon? Esther? Ya, Esther ya? Ya, Ibu. Good. Yang lain? Setuju ya? Betul itu, Bitahon. Kenapa? Dia memberanikan diri untuk meminta sesuatu, minta guarantee, minta jaminan bahwa dia akan selamat, bahwa dia tidak akan kurang makan minum. Yakub ini adalah anak mami, anak rumahan, nggak pernah pergi-pergi, senangnya belajar di rumah, nggak pernah hangout sama kawan-kawannya, dia nggak suka hangout. Anak rumahan, benar-benar anak rumahan. Sementara Esau itu anak yang suka hangout,
woi kongko sana, kongko sini. Kalau zaman sekarang dia pasti ngopi di sana, ngopi di sini, gaul Esau itu ya. Temennya banyak dan apa? Dia suka berburu, orang lapangan. Sementara Yakub enggak, itu anak yang kutu buku. Tiba-tiba harus lari dari rumah, itu persoalan besar buat dia. Dan ketika dia menghadapi persoalan besar, dia butuh jaminan bahwa dia itu selamat. Dia nggak mungkin mati kelaparan, dia nggak diserbu binatang buas di jalan, dia harus lari kan, menjadi orang yang lari karena menipu ayahnya, disuruh mamanya lari. Terus dia perlu guarantee, dia perlu sebuah rasa aman. Makanya dia berdoa, dan doanya ini adalah bitachon. Berani meminta. Ya toh? Sampai akhirnya Tuhan genapi. Nah, jadi dua-dua ini perlu ada. Kalian harus berani meminta, tapi ketika permintaanmu seperti Abram, yang kemudian menjadi Abraham, lama, nggak kelihatan-kelihatan, butuh emunah. Kenapa? Sebab ketika kamu tidak kokoh lagi, kamu goyah, maka kamu tidak sedang menggunakan voucher iman. Kamu tidak menggunakan voucher iman, berarti kamu tidak bisa menikmati kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ada paket, Ibu ulang lagi. Pertama pengampunan, kedua favor, ketiga reward. Jadi untuk bisa menikmati ini perlu ada iman. Dan iman itu ada dua macam. Pertama bitachon, kedua emunah. Emunah adalah iman di mana kita mampu bertahan, tetap percaya sekalipun situasi, kondisi, keadaan menunjukkan, memaksa kita untuk melihat bahwa tidak ada harapan. Sepertinya ini mustahil, tapi kita tetap yakin, tetap percaya, tetap berharap. Itu emunah. Tapi bitachon, dalam keadaan kepepet, kita percaya Allah kita pasti kasih jalan keluar. Apapun jalan keluar itu modelnya. Kita bisa ngomong kondisinya, Tuhan saya mengharapkan, saya dapatkan begini seperti Yakub. Itu bitachon. Ya, sampai di sini paham semua ya? Hari ini kita belajar tentang iman. Ada dua macam iman kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani, bitachon dan emunah. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada yang mau tanya? Pas semua? Bu, mau tanya Bu. Boleh, silakan. Kan ini kan masing-masing agama ini kan pasti setiap umat agama memiliki iman kepada Tuhan yang ia percaya. Kan pasti menurut Kristen dan juga yang kita rasakan itu Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata lah begitu. Ya kita menganggap pasti yang lainnya tidak ya, bukan ada yang berhala. Saya tidak mau sebut, mungkin nanti kalau kena apa-apa ada yang gini, ada yang gitu, tapi ajarannya berlawan kok maksud Tuhan begini-gini ya, saya tidak sebut ya, bukan menurut kita. Tapi saya melihat banyak yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia berdoa kepada Tuhannya, tapi itu dikabulkan. Nah, mengapa bisa begitu, Bu? Ya, misalnya contoh, saya tidak mau sebut agamanya, dia itu, pokoknya dia menyembah kepada benda yang dianggap Tuhan lah begitu. Saya menonton di TV waktu SMP kelas 3 atau awal masuk SMA, dia berdoa rajin berdoa, tetapi yang menurut kita Tuhannya itu mati, benda mati ya, kayak mungkin dewa-dewa gitu kan, kayak kita pasti menurut kita mati, bukan itu kan tidak nyata kan, Bu, sembah berhala lah begitu. Tapi doanya terkabul. Mengapa bisa begitu, Bu? Dia meminta waktu itu mendapatkan perayaan apa begitu, lomba atau apa, pokoknya dia sering berarti dan juga beribadah kepada Tuhannya. Terima kasih. Mengapa itu bisa terjadi? Saya terkadang heran juga mungkin dari agama seberang yang bilangnya rajin beribadah sesuai waktunya. Selain itu juga ada ibadah tambahan lagi tengah malam. Saya lihat juga perjuangan dia kan menginginkan masuk di universitas impiannya. Itu terkabulkan. Terkadang saya bingung begitu, Bu. Mengapa agama atau kepercayaan yang lain yang Tuhannya bukan Yesus itu ia beribadah tetapi ya dikabulkan. Sekian dan terima kasih, Bu. Oke. Waktu coba buka lagi Markus 9 ayat 23. Pertanyaan yang bagus. Buka lagi Markus 9 ayat 23. Markus 9 ayat 23.
Sudah? Yohanes bisa baca Markus Sudah, Bu. 9 ayat. Nah, silakan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Perhatikan kata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini bukan percaya kepada Tuhan, tapi dia percaya bahwa dia pasti dapat. Percaya bahwa dia pasti dapat. Jadi sebuah confidence, yakin bahwa yang dia inginkan itu pasti dia bisa dapat. Itu yang menjadi kunci. Jadi kita mendapatkan sesuatu, sebenarnya Tuhan sudah buat mekanisme. Di dalam diri kita ini, entah dia percaya pada Tuhan Yesus atau tidak, di dalam diri manusia itu ada unsur Allah, unsur ilahi, nafasnya, jiwanya. Ada nafas, ada jiwa, ada roh manusianya. Roh manusia itu tercipta karena ada nafas hidup Allah. Sebab tanpa nafas hidup Allah, manusia ini cuman patung, mati. Patung ya, kayak patung itu. Kan waktu Tuhan bikin Adam itu, manusia itu, kan Tuhan buat patung dari tanah liat ya, debu tanah, adamus dalam bahasa Ibrani-nya. Dibuat patung. Patung, kemudian Allah hembusi dengan nafas hidupnya, nesyama atau nismat hayim, maka pertemuan antara nafas hidup Allah dengan patung ini menjadikan patung itu hidup, punya tubuh yang hidup, ada darahnya, ada jiwanya, ada nyawanya, ada pikirannya, ada rohnya. Nah, jadi setiap manusia sudah didesain Tuhan, ada bagian dalam diri manusia yang membedakan dengan hewan. Hewan tidak bisa melampaui kapasitasnya dia. Anjing paling banter ya, dia bisa dilatih ya hanya untuk misalnya jadi anjing pelacak atau jadi anjing yang bisa menerkam, melindungi kawanan hewan misalnya. Cuma sampai di situ. Tapi manusia itu punya bagian yang tidak terbatas. Ada kapasitas yang tidak terbatas. Kenapa? Karena ada bagian ilahi dalam dirinya. Nah, itu akan keluar, itu akan muncul ketika manusia itu percaya. Confidence. Bedanya di dalam Kristen, kita percayanya kepada firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan berkata, kita yakini berdasarkan itu, firman Tuhan dalam hal ini adalah Alkitab ya. Berdasarkan itu kita percaya, kita berdoa, kita dapatkan. Sementara orang lain, karena mereka tidak kenal firman Tuhan ini, tidak kenal Tuhan Yesus, tidak kenal firman Tuhan ini, dia mempercayai menurut versinya dia. Tetapi di dalam Markus 9 ayat 23 tadi, sepanjang dia percaya, dia yakini bahwa yang dia minta, yang dia inginkan, itu pasti ada sebuah kepastian dalam dirinya, ada sebuah keyakinan yang tidak tergoyahkan, itu keadaan percaya itu, maka dia pasti dapat. Itu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, kenapa kita capek-capek harus belajar firman Tuhan, harus mendasarkan keinginan kita itu pada firman Tuhan? Karena akan ada beda. Kalau orang yang di luar Tuhan Yesus mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, itu adalah target. Dia hidup untuk mendapatkan itu. Sementara kalau di dalam Tuhan, apa yang kamu doakan itu sekedar cuman alat untuk kamu bisa mengucap syukur. Wah, ternyata benar loh saya ini anak Allah. Ketika saya berdoa, Tuhan kasih. Itu membuat kita tuh merasa syukur. Karena apa yang kamu dapatkan itu bukan targetmu. Targetmu adalah kamu semakin dekat sama Tuhan. Itu bedanya. Tetapi Allah sudah buat desain sistem di dalam kehidupan manusia itu, bahwa manusia itu mampu ketika dia meyakini sesuatu, dia mampu meyakini itu, tidak ada yang mustahil buat dia. Paham ya, Yohanes sampai di sini ya? Jadi ini tidak bicara tentang bahwa yang akan dikabulkan itu cuma orang yang percaya pada Tuhan Yesus doang, tidak.
semua manusia. Ingat Menara Babel, orang-orang yang mendirikan Menara Babel, coba lihat sebentar, nggak apa-apa ya, kita buka ya. Kejadian 11, ayat yang kelima, atau ayat kita baca mulai dari ayat 1 ya. Oke. Ibu minta sebentar. Elia bisa bantu baca Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kejadian 11 ayat 1 sampai ke-6. Elia. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata ke seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita didirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka itu satu bangsa dengan satu bahasa. Untuk semuanya ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya, terima kasih Elia. Coba perhatikan di situ ya Yohanes, khususnya di ayat yang ke-6. Allah sendiri, Tuhan sendiri berkata, manusia ini sudah menjadi satu bangsa, satu bahasa, tapi gerakan mereka, apa yang mereka lakukan adalah melawan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, penuhilah bumi. Tapi mereka tidak mau terserak. Mereka mau di satu tempat, ngumpul. Makan nggak makan, ngumpul. Bahkan mereka mau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang hebat di satu tempat saja. Tidak mau memenuhi bumi. Di Kejadian 2, Tuhan bilang, penuhilah bumi. Kejadian 1 ya, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Nah, mereka melawan Tuhan, makanya Tuhan bilang, waduh, ini mereka melawan saya. Dan Tuhan sendiri yang bilang, ayat 6, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya apa? Mulai sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang mustahil, semuanya pasti jadi. Ini arti firman ini. Tapi mereka mendapatkan apa yang mereka dapatkan, tidak mustahil mereka mendapatkannya, semuanya menjadi tidak mustahil, semuanya menjadi possible. Tidak ada yang impossible lagi. Tapi hasilnya apa? Melawan Tuhan. Jadi mereka hidup di bumi ini tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Dengan kata lain, apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan ketika itu menjadi kenyataan, berdasarkan iman, kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita mengikuti proses menjadi anak Tuhan, beriman, berdoa, menginginkan sesuatu dengan berdoa, mendasarkan keinginan kita pada firman Tuhan, maka hasil yang kita doakan itu bukan tujuan. Itu cuman alat untuk kita makin bersyukur melihat betapa Tuhan itu luar biasa. Nah, beda dengan yang orang yang di luar Tuhan. Setiap manusia punya potensi untuk melakukan tidak mustahil. Punya potensi untuk melakukan apa saja. Lihat di Kejadian 11 ini. Ketika mereka menjadi satu, nanti kali berikutnya Ibu akan ngomong bahwa people power, ketika orang berkumpul bersama-sama dengan satu bahasa, satu logat, mereka bersahati, itu kekuatan. Mereka menjadi kuat dan Tuhan pun untuk mengacaukan mereka, Tuhan harus turun dari surga dan datang langsung membuat porak-poranda. Sampai di sini Yohanes paham ya bedanya? Bisa dipahami kok Yohanes? Anes?
Yohanes? Halo? Anes? Hilang ya? Yang lain bisa paham ya? Esther paham ya? Jadi, sama seperti dukun-dukun. Dukun-dukun bisa buat mujizat. Orang yang mendasarkan diri pada setan bisa membuat mujizat. Tanpa menggunakan kuasa setan, manusia pun punya kuasa melakukan sesuatu yang tidak terbatas. Itu berdasarkan ayat itu. Manusia itu didesain Tuhan untuk punya kemampuan mendapatkan semuanya. Yang penting dia percaya saja. Tapi bedanya kalau dia mendasarkan diri pada firman Tuhan, apa yang dia dapat setelah dia bergumul melalui bitahkon dan emunah, maka hasil, maka bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat tadi itu bukan tujuan. Artinya itu bukan segala-galanya buat dia. Yang menjadi segala-galanya adalah tetap Allah. Tapi orang lain itu segala-galanya buat dia. Karena apa? Karena dia tidak masuk dalam keselamatan. Paham ya sampai di sini ya? Oke, waktunya ini kita sudah 1,5 jam nih. Ibu pikir Yohanes? Ya, Bu. Sudah, paham kok? Paham, Bu, paham. Oke, good. Jadi tetap ada beda. Memang semua pada dasarnya berdasarkan firman Markus 9 ayat 23, Tuhan mendesain setiap manusia punya potensi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tidak ada yang mustahil bagi semua orang asal dia percaya. Percaya apa? Percaya dia mendapatkan. Bukan percaya pada Tuhan. Percaya dia mendapatkan. Nah, cuman kita beda. Kita mendasarkan diri pada firman Tuhan, kita percaya Tuhan yang kasih, lalu kita bergerak. Kenapa? Karena apa yang kita inginkan itu bukan segala-galanya. Yang kita inginkan adalah pengalaman kita dengan Tuhan itu loh, berjalan dengan Tuhan itu yang segala-galanya. Itu pengalaman itu yang kita butuhkan. Orang lain dia punya kemampuan karena dia manusia, punya kemampuan. Tapi tanpa melalui pengalaman dengan Tuhan, dia berdoa menurut versinya dia, maka itu bisa nanti diselewengkan apa yang dia inginkan setelah terbukti, maka itu menjadi segala-galanya buat dia. Dan dia akan dikuasai oleh apa yang dia inginkan, misalnya jabatan, kekayaan. Nah, itu akan merupakan perbedaan antara anak Tuhan dengan yang bukan anak Tuhan. Oke, sampai di sini. Yuk kita berdoa. Kita mengakhiri ibadah kita malam ini. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman ini, Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ini yang sudah ditaburkan, masuk dalam hati tanah, dalam hati anak-anak-Mu menjadi firman yang subur, bertumbuh, dan mengubahkan mereka pengertian, pemahaman iman, pemahaman pistis, pemahaman faith, pemahaman trust, pemahaman bitahkon dan emunah dipahami oleh anak-anak-Mu ini. Dan Roh Kudus, aku serahkan mereka. Kami minta Roh Kudus Engkau sendiri yang menuntun dan kami percaya. Aku percaya Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun anak-anak ini untuk mengalami, punya pengalaman sehingga mereka terus bisa praktek menikmati menggunakan emunah maupun menggunakan bitahkon. Berkati mereka Bapak, berkati semua para coaches. Perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas setiap kami. Tidak ada satupun mara bahaya maupun sakit penyakit yang bisa berkuasa atas kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya semua roket yang lain Tuhan berada dalam perlindungan-Mu. Berkati atas berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Oke, Tuhan berkati guys. Sampai jumpa.